Kayaknya ini Jokowi mempunyai sebuah skema, mempunyai sebuah rencana tentang dirinya, tentang anaknya setelah dia lengser sebagai presiden. Saya kira udah berhenti di sana. Ternyata enggak, sekarang yang turun yaitu Sekjen PDIP-nya, yaitu Hasto yang turun langsung. Dan ini merugikan citra Jokowi dan juga merugikan bagi pemerintahan dan juga merugikan bagi rakyat. Artinya ada sesuatu yang harus dievaluasi, kata Hasto. Ada apa? Kenapa kok bisa sampai Surya Paloh turun menegaskan bahwa Nasdem itu adalah satu suara dengan Jokowi atau searah sepemerintahan dengan Jokowi. Lalu si Fahri Hamzah mengetweet gitu, kasihan katanya ngomong sendiri Mas AHY. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi di konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan untuk hari ini ada beberapa video, ada beberapa berita yang ingin saya sampaikan yang lumayan menarik untuk kita perbincangkan ya. Pertama ada berita soal Gibran. Kita langsung saja menuju beritanya. Dan teman-teman, kita sudah ada di Detik News. Jadi belakangan ini pasca pertemuan antara Gibran dengan bapaknya yaitu Joko Widodo, ini menimbulkan banyak perspektif. Ini menimbulkan banyak tafsir. Banyak pengamat yang memberikan gagasannya, memberikan pandangannya terhadap kejadian pertemuan antara Jokowi dengan anaknya yaitu Gibran. Apa saja yang mereka obrolkan itu menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan oleh para pengamat dan media online. Kita akan baca dari Detik News. Gibran soal siap Cagup 2024 bukan berarti saya punya ambisi. Jadi di dalam berita ini kita bacakan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap jika ditugasi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri maju Pilgub 2024. Namun Gibran mengaku tak punya ambisi. Kalau ada tugas ya harus siap toh. Tapi bukan berarti saya punya ambisi. Enggak, saya itu nunggu perintah itu loh. Itu kata Gibran dilansir Detik Jateng Jumat. Gibran menegaskan kesiapan maju sebagai calon gubernur apabila ada penugasan dari Ketum PDIP. Dirinya menegaskan bahwa bukan berarti akan nyalon gubernur alias nyagub. Saya siap kalau ada penugasan. Itu adalah kata-kata dari Gibran. Katanya siap-siap aja kalau misalkan ada perintah dari Ketum PDIP kepada dirinya. Nah, belakangan ini katanya dia fokus untuk Solo dan berbicara soal Cagup nanti dululah katanya. Dia juga masih menunggu keputusan Megawati Soekarno Putri karena dia sudah mengatakan sebelumnya siap apabila maju Pilgub 2024, entah itu Pilgub Jateng ataupun Pilgub DKI. Menurut teman-teman dia cocoknya untuk Pilgub DKI ataukah Jateng? Tulis di kolom komentar. PDIP santai Jokowi dan Gibran bahas pemetaan 2024. Jadi pasca pertemuan antara Jokowi dan Gibran ini memunculkan banyak tafsir. Wabil khusus untuk PDIP-nya sendiri yaitu Bambang Wuryanto atau Bambang Paco yang mengaku tak tahu menahu soal pemetaan 2024. Jadi Gibran ini statement di media terkait pertanyaan dari wartawan apa saja yang dibicarakan dengan bapaknya itu. Lalu Gibran bilang bahwa yang ngobrolin soal 2024 politik-politik tipis lah kata Gibran. Nah, si Bambang ini nggak tahu menahu soal pemetaan 2024 yang diobrolkan oleh Jokowi dan Gibran. Kayaknya ini Jokowi mempunyai sebuah skema, mempunyai sebuah rencana tentang dirinya, tentang anaknya setelah dia lengser sebagai presiden. Karena kita juga masih ingat belakangan ini SBY yang suaranya sekarang Demokrat berapa sih? Setelah pasca turun dari jabatan presiden.
Dan ini mungkin yang direncanakan oleh Jokowi setelah turun dari jabatan presiden. Mungkin ada pembahasan ke arah sana. Nah, ini pembahasannya nih. Enggak membahas soal hater. Ngobrol ke sing luwih penting misalnya 2024. Katanya membicarakan yang lebih penting misalnya 2024. Ini kata Gibran kepada Detik ya. Terus selanjutnya juga ini sudah menyatakannya buka-bukaan Gubernur 2024. Lalu ada berita soal PDIP, ini soal Hasto yang singgung kinerja Mentan. Nasdem mundur kabinet jika diminta Jokowi. Jadi sebetulnya pertarungan antara PDIP dan Nasdem tidak berhenti sampai kemarin soal Jarod yang mengkritik Nasdem. Saya kira udah berhenti di sana. Ternyata enggak, sekarang yang turun yaitu Sekjen PDIP-nya, yaitu Hasto yang turun langsung. Kalau kemarin itu masih kelas Jarod, sekarang yang turun Sekjen PDIP. Jadi kayaknya udah jelas ini, kayaknya Nasdem udah bakal digusur ini. Wabil khusus ini Menteri Pertanian. Kata Hasto ini harus dievaluasi. Karena apa? Karena diduga melaporkan laporan palsu kepada Presiden Jokowi. Karena apa? Karena secara kementerian katanya Indonesia siap swasembada pangan, tapi ternyata prakteknya itu ternyata berasnya impor. Dan ini merugikan citra Jokowi dan juga merugikan bagi pemerintahan dan juga merugikan bagi rakyat. Artinya ada sesuatu yang harus dievaluasi, kata Hasto. Tidak perform lah, kata Hasto nih. Sebelumnya Ahmad Ali menegaskan partainya berada di kabinet karena Jokowi, sehingga menurutnya tidak ada partai lain yang berhak mengatur pemerintahan Jokowi. Ini Ahmad Ali juga bersikukuh untuk mempertahankan para menteri dari Nasdem. Ini juga sebagai tanda kemarin itu ada pertemuan antara menteri-menteri Jokowi, kader-kader Jokowi yang ada di Nasdem dengan ketua umumnya yaitu Surya Paloh. Jadi di dalam pertemuan tersebut Surya Paloh menegaskan bahwa Nasdem itu satu suara dengan Jokowi, artinya mendukung pemerintahan Jokowi. Ada apa? Kenapa kok bisa sampai Surya Paloh turun menegaskan bahwa Nasdem itu adalah satu suara dengan Jokowi atau searah sepemerintahan dengan Jokowi? Ada apa? Apakah takut untuk direshuffle? Saya juga agak gimana melihat Nasdem kok masih mengemis meminta bertahan gitu di kabinet. Padahal menurut saya keluar aja lebih dewasa. Nah, pasca munculnya wacana soal Gibran Pilgub, PAN itu menyerobot siap dukung Gibran jika maju Pilgub mekanisme di PDIP. Jadi ini hampir mirip-mirip dengan PSI. Jangan-jangan ini akan disindir lagi oleh Megawati. Kemarin kan Megawati nyindir PSI kenapa nyolong-nyolong kader gitu untuk dicalonin capres, kan harusnya kader sendiri, kata Megawati. Nah, hati-hati juga PAN juga nanti disemprot oleh Ibu Mega ya. Nah, ada berita soal Fahri Hamzah yang kasihan, katanya AHY ngomong sendiri, Demokrat semprot balik. Jadi kalau nggak salah ada, ntar dulu saya lihat-lihat ya. Ini Kang Emil sekarang bajunya Golkar ya, Kang Emil, mantap. Jadi secara singkatnya begini. Jadi ada pertemuan konferensi pers Demokrat di sini nih. AHY menyoroti utang negara menumpuk dan cadangan devisa menipis hingga gelombang PHK massal terjadi. Fahri Hamzah mengaku kasihan dengan aksi AHY tersebut. Jadi AHY itu mengeluarkan statement dan juga konferensi pers yang menyatakan banyak kekurangan yang terjadi di pemerintahan Jokowi ini. Lalu si Fahri Hamzah ini nge-tweet di dalam Twitternya kayak ini misalnya, kenapa stasiun TV nggak memfasilitasi debat, kan kasihan Mas AHY ngomong sendiri. Jadi di dalam tweetnya mengomentari video AHY yang mengkritik pemerintahan Jokowi atau mengkritik kejadian yang merugikan lah, kira-kira begitu di negeri kita. Lalu si Fahri Hamzah mengetweet gitu, kasihan katanya ngomong sendiri Mas AHY. Nah, respon Partai Demokrat seperti ini. Bung Fahri Hamzah memberi komentar dan tanggapan atas cuplikan video Mas Ketum AHY yang nampak jelas tak dipahami konteksnya, sehingga tanggapannya menjadi tidak pas dan bisa dipersepsikan negatif oleh sebagian pihak yang dianggap nyinyir.
Ini kata Kamhar, respon Partai Demokrat. Ya tidak terlalu penting juga karena ya tabiatnya si Fahri Hamzah lah sering mengkritik. Dan tapi kalau pasca Ridwan Kamil gabung ke Partai Golkar, ini Fahri Hamzah ini tidak merespon dengan kritik kepada Ridwan Kamil, justru malah memberikan support ya kepada Ridwan Kamil. Responnya yaitu Kang Ridwan Kamil yang terhormat meski bukan bergabung ke Partai Gelora katanya ya. Tapi saya acungkan jempol atas keberanian memilih jalan politik yang konkret. Sekali lagi selamat juga kepada Partai Golkar. Kini warna Kang Emil lebih jelas. Ini tradisi berpolitik yang kesatria. #arah baru 2024 tweet Fahri Hamzah. Ini responnya lumayan bagus. Tapi kalau misalnya ke Anies Baswedan, pantas tak berhenti serang Anies Baswedan. Ternyata Fahri Hamzah sosok ini jadi the next Jokowi. Kata Fahri Hamzah yang cocok jadi presiden selanjutnya yaitu Prabowo. Jadi pernah ngomong Fahri Hamzah itu di hotel nih. Menurut Andre, Fahri mengatakan hal itu ketika mereka menjalani ibadah umroh. Apalagi karena kebetulan keduanya menginap di hotel yang sama. Jadi katanya Bung Fahri menganggap Pilpres 2024 ini Pak Prabowo akan menjadi Anwar Ibrahim Indonesia, di mana kemenangan akan datang ke Pak Prabowo, kata Fahri Hamzah. Dan ini juga mengingatkan kepada kita di dalam rilisannya ya, kepada kita yaitu Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga pernah meramalkan sang Menteri Pertahanan akan menjadi presiden di masa tuanya. Kata Gus Dur itu Prabowo akan jadi presiden di masa tua. Terus juga soal Ridwan Kamil gabung ke Golkar padahal bukan pengusung saat menang pilkada, politisi PKB jadi jangan baper kalau Nasdem dukung Anies katanya. Begitulah berita-berita hari ini, pekan ini soal Gibran, Ridwan Kamil, soal Fahri Hamzah. Dan ini berita baik atau kabar buruk saya juga nggak tahu. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian dan ditutup. Allahumma fiqhil komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.